Shalom teman-teman semua dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai eh, salah satu video yang mengatakan bahwa cara Yesus bercinta dengan Maria Magdalena. Nah, namun sebelumnya mari teman-teman silahkan nonton dulu video yang saya cuplik, dan nanti lepas itu saya akan memberikan tanggapan saya mengenai video tersebut sebagai jawaban apologetika Kristen mengenai uh, isu tersebut. Silahkan menyaksikan. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas, karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam Yesus, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia, sedangkan di dalam Kristen Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Dan yang paling aneh adalah ini, kata orang Kristen Yesus tidak pernah menikah. Jadi dia Tuhan, dia tidak pernah menikah. Tapi anehnya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus punya pacar, punya kekasih. Ini kan aneh. Artinya Yesus itu punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu, berarti Yesus itu manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu punya nafsu. Kan aneh Tuhan punya nafsu. Nafsu punya pacar. Kita mulai. Yang pertama itu adalah argumen mengenai Yesus mencium mulut Maria Magdalena, dan Maria Magdalena adalah istri Yesus, yang akan saya bahas di dalam bagian ini. Dan saya dalam bagian ini saya memberi sanggahan atau jawaban apologetika mengenai hal tersebut. Nah, pertama teman-teman harus ketahui bahwa argumen itu diperoleh dari Injil non-kanonik, bukan Injil kanonik. Itu dari Injil gnostik yang kepenulisannya tidak tahu jelas siapa penulisnya. Nah, yang kedua, dalam Injil gnostik atau non-kanonik itu masing-masing menonjolkan dirinya sendiri. Dan bagian yang dikatakan mengenai Maria Magdalena adalah istri Yesus itu diperoleh dari Injil Filipus yang berbunyi seperti ini. Ada tiga yang selalu berjalan bersama Tuhan: Maria, ibu, saudaranya dan Magdalena, yang disebut kompanion, saudara ibunya dan teman semuanya Maria. Kemudian Dan Brown yang menulis novel Devon Scott menerjemahkan kata kompanion sebagai spouse atau pasangan hidup. Apalagi ayat-ayat berikutnya yang bertendensi ke arah itu, yaitu di situ dan pendamping, lalu bla bla bla, kan itu ada teks yang hilang, dan pendamping bla 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 Maria Magdalena bla bla bla, lebih dari bla bla bla, para murid bla 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 mencium bla 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 di bla bla bla. Para muridnya berkata bla bla bla. Mereka berkata kepadanya, "Mengapa engkau mencintainya lebih dari kami semuanya?" Nah, juru selamat menjawab, "Mengapa aku tidak mencintai kamu seperti aku mencintai dia?" Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman tahu bahwa sebenarnya di dalam Injil Filipus tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Yesus mencium mulut Maria. Itu adalah teks yang hilang. Jadi Dan Brown yang penulis novel Devon Scott itu mengisi bagian yang hilang itu dengan
menambahkan mengisi kata Yesus mencium sering di mulutnya. Padahal dalam Injil Filipus tidak menyebutkan mengenai Maria adalah istri Yesus. Tidak ada sama sekali di dalam Injil tersebut. Tetapi karena saudara harus tahu, seperti yang kutip, seperti tadi cuplikan video tadi, itu mereka mengikuti apa yang sudah dilengkapi oleh Dan Brown. Padahal aslinya itu tidak seperti itu. Dan mereka mengklaim itu, bahwa itu adalah kebenaran. No, itu bukan kebenaran. Itu adalah omong kosong. Dan orang-orang ini sudah terbiasa dengan yang namanya sensasi. Mau benar atau salah, yang penting demi menguntungkan Islam, itu akan dia lakukan. Itu akan dia lakukan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa istilah Yesus mencium mulut Maria itu tidak ada di dalam teks aslinya. Tidak ada. Itu hanya diisi oleh Dan Brown yang sekarang dikutip oleh channel Media Kaf channel itu, lalu mengatakan bahwa itu keutuhan teksnya sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, saudara juga harus tahu bahwa Injil Gnostik cuman itu tidak berarti cuman secara fisik. Karena di dalam kalangan Gnostik hal-hal tubuh dan duniawi itu dianggap jahat. Itu dianggap jahat karena itu ayat ini itu tidak memiliki kedekatan hubungan mengenai hubungan fisik yang biasa, tetapi berbicara mengenai hubungan antara sesama pewaris Gnostik. Dan itu di dalam kalangan Gnostik bukanlah hubungan fisik seperti yang diklaim oleh teman Abdul tersebut. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa istilah ciuman itu tidak dimaksudkan sebagai ciuman fisik, tetapi ciuman merupakan metafora atau hubungan lambang mengenai kasih, seperti relasi Tuhan dengan umatnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi ada banyak di dalam Perjanjian Lama yang kita temukan mengenai relasi Tuhan. Nah, cuman yang dimaksud itu adalah gambaran atau metafora mengenai hal tersebut. Misalkan kalau kita baca Kidung Agung pasal 1 ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Nah, itu artinya bukan ciuman yang secara langsung, tetapi hanya gambaran atau metafora mengenai hubungan antara Allah dan umatnya. Nah, cuman di sisi lain juga melambangkan persaudaraan di dalam Tuhan atau hubungan Tuhan dengan gerejanya atau kita sebagai manusia. Jadi, dan ini dapat kita lihat pada apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Jadi pengertian ayat-ayat tersebut, baik mau secara literal atau secara metaforis, itu tergantung pada konteksnya. Tetapi dalam kalangan Gnostik itu dianggap jahat jika itu ciuman fisik. Jadi sekali lagi itu adalah metafora. Nah, dalam naskah Injil Filipus yang berbahasa Yunani, kata komponion atau pendamping itu berasal dari kata koinonos. Itu berasal dari kata koinonos. Nah, di dalam Perjanjian Baru kata itu memiliki beragam arti, antara lain sebagai partner kerja atau teman kerja. Misalkan kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat 10, atau partner teman sekerja 2 Korintus pasal 8 ayat 23, atau communication of the faith, persekutuan iman, perjalinan iman, Filemon pasal 1 ayat 6. Jadi istilah komponion berarti juga mengambil bagian, diterjemahkan mengambil bagian dalam Ibrani pasal 10 ayat 33. Dan komponion atau saudara sekutu
di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Nah, adapun kata istri atau pasangan hidup atau spouse dalam perjanjian baru itu menggunakan kata gune. Itu menggunakan kata gune, dan untuk menyebut istri atau ya kekasih itu menggunakan kata gune. Misalkan di dalam Matius pasal 1 ayat 20 ketika Yusuf bersama Maria, di situ dikatakan jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, itu menggunakan istilah yang sama, kata gune. 1 Korintus pasal 7 ayat 3, 1 Timotius pasal 3 ayat 11 itu menggunakan kata gune dan bukan koinonos. Nah, jadi kesimpulannya adalah begini, baik Dan Brown maupun Muslim itu adalah orang yang suka dengan sensasi, seperti yang saya katakan. Mereka suka dengan sensasi, walaupun itu entah salah atau benar, itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah mengangkat nama Islam, mendukung Islam, itu it's okay. Itu oke. Nah, buat saudaraku sekalian yang Muslim, belajarlah untuk meneliti segala sesuatu dengan secara cermat dan dengan mengajukan bukti-bukti yang mendukung. Jangan hanya untuk menguntungkan Islam dan kamu copot sini copot sana dan mengklaim dirimu sebagai kebenaran. Berhenti dengan khayalan yang kanak-kanakan seperti itu. Jadilah dewasa, jadilah orang yang berakhlak, yang berpikiran untuk memikirkan segala sesuatu dengan baik dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, bukan mencomot bukti yang sebenarnya tidak punya dasar kebenaran hanya demi menguntungkan dirimu dan Islam, dan kamu memakai itu untuk menyerang kekristenan. Saya mau katakan bahwa kekristenan tidak akan pernah goyah dengan berbagai lontaran argumen yang kamu lontarkan. Kekristenan berdiri teguh di atas dasar yang teguh dan tidak akan pernah goyah dan tidak takut diuji oleh apapun. Dan bagi saudara saya yang Kristen, teguhkan iman dan percayamu kepada Kristus. Jangan bimbang dan ragu dengan berbagai angin pengajaran yang dilontarkan oleh siapapun. Sebab segala sesuatu mengenai kekristenan pada akhirnya akan membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Dan dasar kepercayaan kita adalah fakta sejarah dan bukan fiksi. Bukan fiksi. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa itu hanya merupakan sensasi yang mengatakan bahwa Yesus mencium mulut Maria. Seperti yang cuplikan video tadi, saudara telah perhatikan apa yang dikatakan. Nah, itu oleh karena itu saya mau katakan sekali lagi bahwa berhenti mendengar argumen bodoh yang seperti itu. Dan nanti saya akan membahas dalam satu video berikutnya, itu membahas mengenai perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, lalu mempunyai anak, mempunyai keturunan. Tapi karena saya tidak tahan dengan melihat video ini, itulah saya membuat video ringkas untuk menjawab argumen bodoh, tanggapan bodoh mengenai hal tersebut. Karena bagi saya itu adalah konyol, itu tidak sama sekali tidak mengganggu kekristenan. Lagian itu bukan Injil di luar Injil kanonik. Orang Kristen, sebagian orang Kristen biasa tidak mengenali apa itu Injil gnostik. Mereka nggak tahu. Jadi itu nggak mengganggu banget. Ya. Jadi Tuhan kiranya memberkati teman-teman yang mendengar video ini dimanapun berada. Salam, salam channel Victor Official. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin.